kondisi di lapangan. Cuma Bapak Ibu kan nggak bisa pilih lagi mana yang paling betul, ya. Nah, mumpung kalau ini melalui aplikasi, jenengan upload dipilih yang paling betul Bapak Ibu semuanya. Mosok sak meneh ki harus yang betul kan nggak mungkin, ya. Kemudian mengikuti desk penyiapan bukti dukung untuk memastikan bukti dukung yang dibuat telah sesuai. Kita selalu Bapak Ibu semuanya sebelum jenengan upload, kita buat sebuah desk untuk memastikan bukti dukung jenengan itu sudah betul. Saat desk, usahakan Bapak Ibu itu sudah milih bukti dukungnya mana itu sudah dibawa dalam bentuk soft file. Sehingga nanti kita bisa diskusi Bapak Ibu. Oh, ini yang belum betul ini loh Bu, carikan sesuai. Yang ini yang belum betul ini kaki naskahnya mungkin Pak, carikan nota dinas lain atau naskah dinas lain yang sesuai. Kita bisa diskusi. Kalau jenengan rawuh belum memilih salah satu bukti dukung yang akan diupload, ini kita susah mengidentifikasi. Terus kemudian kita diskusi gini loh Bu, yang ini, ya. Ternyata sampai rumah lupa. Nggak jadi lagi Bapak Ibu semuanya. Kemudian mencermati hasil temuan sementara yang disampaikan pada RHAS atau risalah hasil audit sementara. Jadi sebelum acara hari ini Bapak Ibu, kami pastikan kami sudah mengirimkan RHAS atau risalah hasil audit sementara kepada Bapak Ibu semuanya. Oke? Nah, itu di sana sudah dinyatakan hasil audit kami sementara. Misalkan dengan belum ada kesesuaian kode klasifikasi, belum melakukan pembuatan naskah dinas yang kaki naskah dinasnya sesuai. Itu jenengan masih bisa menyanggah Bapak Ibu semuanya. Oh, ternyata saya upload ini kaki naskah dinasnya kurang betul. Ini kode klasifikasinya tidak sesuai. Jenengan masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Dikirim lagi naskah dinas yang betul, yang ininya sesuai dengan yang kami sampaikan, temuan-temuannya itu sudah tidak muncul lagi di situ. Artinya dicarikan naskah dinas yang betul, kata Bapak Ibu semuanya. Kondisinya misalkan belum melakukan pemberkasan arsip aktif. Oh, ternyata saya kemarin belum ngupload daftar arsip aktif dari CKD. Itu masih kita beri kesempatan Bapak Ibu semuanya untuk memperbarui bukti dukung di RHAS. Kalau kemudian Bapak Ibu semuanya RHAS-nya dibaca saja, tidak ditindaklanjuti, dibiarkan tidak ada surat balasan ke kami, tidak ada pembaruan bukti dukung, maka kita anggap kita lanjutkan hasil kami itu kita naikkan menjadi laporan audit yang disampaikan hari ini. Nah, jadi yang kami sampaikan hari ini pasti kemarin sudah kita sampaikan ke jenengan dalam bentuk RHAS dan ada yang menindaklanjuti, ada yang tidak. Betul nggih? Jangan lupa dilihat RHAS-nya. Dan terakhir kemudian mengirimkan sanggahan beserta bukti dukung apabila temuan tidak sesuai kondisi faktual di lapangan. Betul. Bapak Ibu semuanya, nggih. Jadi intinya nanti kalau tahun depan ada step-step pengawasan kearsipan, berkenan Bapak Ibu semuanya meluangkan waktunya, memperhatikan yang bersama supaya hasil pengawasannya bagus. Kemudian itu tadi step-stepnya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu lupa tentang tentang regulasi kearsipan, ini link ini bisa Bapak Ibu buka setiap saat. bit.ly peraturan_kearsipan. Di dalamnya Bapak Ibu semuanya itu semua regulasi tentang kearsipan ada, mulai dari tata naskah, sarpras, SKKAD, jadwal retensi arsip dan seterusnya di sana ada. Jadi kalau yang mau jenengan mau belanja kearsipan, dilihat dulu perbuknya. Kalau mau pemusnahan atau pemberkasan arsip, lupa bagaimana caranya, misalkan manual, tidak melalui Srikandi, misalkan pemberkasan arsip SPG, data arsipnya modelnya seperti apa, bisa dilihat di Pergub Pengelolaan Arsip Dinamis, ya, Pergub 92 tahun 2022. Di sini juga ada. Nonton ya Bapak Ibu semuanya. Oke, sementara mungkin itu waktu yang materi yang bisa saya sampaikan, meskipun singkat, semoga sedikit memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Wahyuni Janasari SMM. Oke, mohon izin ke Mbak Yuni. Mbak Yuni itu apa? Saya sebenarnya nggak tega untuk mengangkat Mbak Yuni, tapi saya sama panitia itu, Mas, honor. Waduh, berat. Ya, tapi dari ajang ini kita kembali lagi mengubah mindset kita bahwa diskusi itu tidak mesti di ajang rakorwas itu menjadi yang pertama ya Mbak Yuni ya. Kita juga bisa kalah karena kita juga manusia biasa nggih, Mbak. Nah, kita juga bisa kalah, tapi tadi digocek sama Pak Kabit, kita bukan kalah tapi ngalah ya Pak ya. Nah, kita tunggu aja nanti di tahun 2026 apakah kita diskusi bisa kembali ke tahta yang sebenarnya. Ya, Mas Andra ya, Mbak Dea ya. Ini sebagai tantangan buat kita. Dan di narasumber ketiga kita ini tidak kalah luar biasanya karena bisa merebut tahta diskusi untuk pertama kalinya ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Bangun dari BPBD. Mohon berdiri. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah panjang lebar sama Ibu Yuni untuk diterangkan tipsnya untuk menghadapi pengawasan Kasipan tahun depan 2026. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Sony Pak Julison selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kasipan, Bapak Ibu dari Dispusip selaku pembina lembaga Kasipan daerah, Bapak Ibu sekretaris, pejabat pengawas, pejabat administrator, Bapak Ibu Kasbag Umum Kepegawaian, atau Bapak Ibu yang mewakili, dan terutama rekan-rekan Arsiparis. Halo Mbak Marita, masih semangat nih sebagai penggawa kearsipan, terutama di OPD single factor gitu Pak. Dan rekan-rekan Arsiparis semua, saya angkatan di bawahnya Mbak Marita itu belum kenal Mbak ini, Pak Julison. Mungkin kami mengusulkan ya sekali-kali konsolidasi lah untuk forum Arsiparis Kabupaten Blitar itu, biar kita bisa menyangga bersama-sama nilai kearsipan internal di Kabupaten Blitar. Oke, mungkin sebentar saja, boten bermaksud ngurui atau menggurui, mungkin kami sedikit ceritakan kondisi kearsipan di BPBD kami. Mungkin next, nah ini yang faktor startnya kami sama dengan mungkin dengan OPD-OPD yang lain. Di tahun 2021 masih sangat kurang, 2002 ada perbaikan, 2022 masih sangat kurang, 2023 alhamdulillah sudah berangsur membaik, dan 2024 tambah baik, 2026 alhamdulillah baik. Bukan bermaksud melangkai, nyalip diskusi. Itu kami pikir adalah dukungan pimpinan yang konsisten Bapak Ibu, terutama dari bapak-bapak kami sekretaris badan yang mengampu wewenang dan urusan kearsipan di bawah sekretariat, terus mendorong kami untuk selalu melakukan pekerjaan kearsipan. Walaupun ya kalau boleh cerita mungkin juga sama kondisinya di OPD lain, saya tusinya sebagai arsiparis tetapi tetap juga melaksanakan direksi pimpinan yang lain. Saya juga memegang kuasa pengguna akun banyak sekali di OPD, dan yang terakhir juga ada tambahan pekerjaan lagi. Seiring kemarin ada pelantikan pejabat baru, salah satu pejabat yang mengampu di salah satu urusan di kami promosi keluar, jadi dilimpahkan ke yang ada di kami. Tapi nyuwun pangestu doanya dan juga tetap motivasi semangat pada rekan-rekan Arsiparis yang di OPD, tetap semangat di jalan kearsipan untuk tetap sebagai garda kearsipan, menjaga nilai kearsipan di Kabupaten Blitar. Itu saja. Yang ini sebenarnya langkah kami itu tidak ada tip dan trik Bapak Ibu. Kami cuma mengikuti apa yang menjadi laporan hasil audit kearsipan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2022 kami memperbaiki yang disarankan, yang bisa diperbaiki dari rekomendasi di tahun 2021, seterusnya dan seterusnya. Jadi di tahun 2025 ini kami juga berpatokan cuma ini. Ketika ada perbaikan misalnya di sarana kearsipan kami yang kurang, kami mengusulkan untuk menambahkan sedikit demi sedikit untuk kelengkapan sarana penyimpanan maupun sarana untuk pengurusan arsip di OPD kami, sehingga ada progres yang bisa kami tingkatkan. Next bagian. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang aspek pertama di penciptaan sebenarnya cuma dua ini yang utama.
Saya selaku arsiparis dan selaku admin Sri Kandi dan pemegang akun TU Sri Kandi itu nggih istilah pun cerewet Bapak. Saya tidak jemu-jemunya untuk teman-teman di perangkat kami untuk selalu patuh pada pembuatan naskah dinas mengacu pada peraturan Bupati nomor 18 tahun 2025 dan disertai cermat memang agak yang peraturan Bupati nomor 80 tahun 2022 tentang klasifikasi aktif ini agak krodit Bapak Ibu, agak rumit. Jadi triknya mungkin ketika staf bidang atau sekretariat membuat surat itu mereka kirimkan dulu konsepnya kepada saya selaku pemegang akun TU, karena di akun TU itu kita dapat memonitor keluar masuknya surat yang ada di OPD kita. Jadi ketika saya istilahnya bukan parah ya, verifikator itu kan pemenangnya sekretaris atau kasubag umum atau kabid yang berwenang. Ketika secara tata naskah dinas saya istilahnya merekomendasi menyetujui, baru sama staf di bidang atau di sekretariat itu mereka naikkan di Sri Kandi seperti itu. Untuk awal-awalnya emang kami yang memulai membuatkan naskah-naskah dinas yang sesuai tata naskah dinas, kemudian naskah-naskah konsep yang sudah itu tadi, yang naskah yang akan dikirim dan yang sudah dikirim yang kami rasa sudah sesuai dengan tata naskah dinas peraturan Bupati ini, kami simpankan di drive bersama di OPD kami yang bisa diakses oleh siapapun di karyawan di lingkup OPD kami, sehingga ketika mereka akan membuat lagi surat selanjutnya mereka cukup melihat atau istilahnya mengcopy paste dan untuk kesesuaian dengan tata naskah dinas ini. Dan untuk yang lebih cermatnya lagi mungkin selalu berkoordinasi dengan kami sebagai sebagai penggawa akun Sri Kandi untuk kecermatan ini Bapak Ibu. Untuk kode klasifikasinya itu kami yang merekomendasikan, oh ini Bapak Ibu, oh ini kemudian dipakai, begitu juga dengan kode keamanan naskahnya, oh ini klasifikasinya T terbatas atau B biasa. Itu mungkin yang cara kami yang kami gunakan. Dan pada garis besarnya adalah untuk penciptaan ini kami adalah optimalisasi Sri Kandi Bapak Ibu. Saya sebagai penanggung jawab akun TU Sri Kandi kan masih banyak itu ya, misalnya hybrid ya. Untuk surat-surat masuk yang bersifat fisik atau melalui WA itu kami tenten untuk masukkan ke akun TU, sehingga alur lalu lintasnya surat masuk keluar itu tetap terjaga di akun TU. Mungkin itu. Nah ini sejurus kemudian masih untuk di akun Sri Kandinya tadi mungkin sudah dijelaskan gamblang oleh Bu Yuni. Kami sudah melakukan pemberkasan arsip aktif melalui akun Sri Kandi, sehingga untuk pemenuhan bukti dukung pada instrumen kasipan kami cukup siap karena kami sudah mempunyai daftar arsip aktif maupun daftar isi berkas arsip aktif yang kami himpunkan melalui Sri Kandi, kami berkaskan melalui Sri Kandi. Dan yang kedua, rekomendasi tentang peminjaman arsip baik internal maupun eksternal sudah kami lakukan, sehingga temuan yang ada di 2024 bisa kami penuhi di 2025. Next.
Untuk aspek pemeliharaan arsip kami sudah melakukan penataan sehingga dan sudah tercipta daftar arsip inaktif sehingga memudahkan kami untuk mengidentifikasi ini mana yang arsip-arsip yang akan dimusnahkan, ini arsip-arsip yang akan diserahkan ke LKD atau arsip-arsip yang tetap masih simpan, sehingga kami tetap sampai tahun 2025 ini konsisten memindahkan arsip dari bidang maupun sekretariat ke ruang arsip kami. Terus kami rutin mengusulkan arsip musnah ke diskusi ataupun rutin menyerahkan arsip statis ke diskusi. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuni tadi, dari rangkaian penyusutan ini tercipta arsip yang menambah daftar arsip vital di OPD kami, sehingga daftar arsip vital selain misalnya aset kendaraan, BPKB atau daftar dokumen aset yang lain, aset vital, daftar arsip vital kami itu sudah termasuk itu tadi daftar arsip yang